Baik, untuk pemasangan IUD ini sederhananya, apalagi kalau misalnya kita pasang sendiri, alat-alat yang dibutuhkan adalah sarung tangan, kemudian lampu periksa seperti ini yang bisa kita atur, kemudian ada spekulum, modelnya seperti ini, spekulum kita bisa buka ya. Ini nanti cara megangnya ketika masuk, cara megangnya seperti ini ya, diletakkan di antara jari kita, kemudian jempolnya nahan di bagian atasnya ini. Nah, ini kita masukkannya letaknya membujur seperti ini. Nanti setelah sudah masuk baru kita putar gitu ya. Baru kemudian dibuka. Nah, jangan lupa ditahan nanti. Kemudian selain dari spekulum ada busi ya, atau sonde uterus. Nah, ini ada ukurannya mulai dari 0 sampai 14 ini ya. Jadi tapi biasanya kalau yang normal adalah lebih dari 6 cm ukurannya, ukuran uterusnya. Kemudian ada tenakulum, ini fungsinya adalah untuk menjepit serviks ya, supaya nanti kita bisa mengangkat serviknya itu supaya lebih terlihat dari pemeriksa. Kemudian ada tampon tang untuk memegang kapas atau kasa. Kemudian ada gunting panjang yang ujungnya sedikit tumpul seperti ini ya, jadi ini tidak lancip tapi tumpul. Kemudian ada dua cucing ya, satu adalah untuk beset ya, yang satu lagi untuk betadine. Misalnya ketika kita pasang spekulum, kita temukan ada lesi atau apa, nah itu kita lakukan pengobatan sekalian ya. Kemudian kapas ya, kapas atau kasakra itu ada bengkok, kemudian bak berisi klorin 0,5%. Kemudian alat-alat yang ada di sini ini adalah steril ya, jadi kita letakkannya itu dalam keadaan steril dan kita tutup dengan penutup yang steril. Jadi pastikan nanti kalau misalnya ini tidak hanya digunakan untuk satu orang pasien, alat yang sudah on masuk ke on, yang steril harus tetap steril. Itu IUD-nya sendiri. Nah ini sediaan IUD-nya seperti ini, ada juga yang masih dalam kotak seperti ini ya. Nah ini. Jadi IUD ini ada macam-macam ya. Kebetulan ini yang sesuai program pemerintah, ini namanya Koper T ya. Koper T 380 ya, Kuprum 380. Ada lagi yang Novate. Kalau Koper T ini antara 8 sampai dengan 10 tahun, tapi kalau yang Novate hanya 5 tahun. Pastikan tanggal kadaluarsa ya. Tanggal kadaluarsanya itu tidak terjadi kadaluarsa ketika pemasangan. Kita turunkan sedikit ya, turunkan sedikit, ini kita tahan, kemudian kita dorong dikit sambil kita tahan. Nah ini kan sudah nekuk ini, nah ini kita tekuk, terus itu kita masukkan ke dalam. Nah seperti ini. Oke ya, sudah masuk ke dalam seperti ini. Nanti kita setting sesuai dengan hasil pengukuran dari busi ya. Ini bagian ini yang nanti digeser ya. Tadi 7 cm ya, ini anggap saja kita geser ke 7 cm. Berarti ini kita tahan, ini kita tarik. Nah ini kita letakkan di 0 ya. Nah ini kira-kira kurang lebih 7 cm ya, segini ya. Lebihnya 7 cm seperti ini. Nah kalau sudah pendorongnya yang ini kita masukkan di dalam seperti ini. Nah ini kita masukkan ya, masukkan sampai ke ujungnya sebelah sini, tapi jangan terlalu didorong, nanti lepas ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah siap untuk dilakukan pemasangan. Pertama-tama kita buka
tangannya. Siapkan seperti ini, kemudian kita minta ibunya untuk naik ke tempat tidur. Ayo Bu, naik ke tempat tidur, kakinya sebelah kanan dan kiri diletakkan di samping di alat penyangganya ini Bu ya. Ibunya rileks, posisinya rebahan. Nah ini minta tolong pantatnya nggak turun sedikit ya. Kalau sudah seperti ini kita lampunya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Arahkan ke full value seperti ini, sarung tangan steril. Kemudian kita minta untuk mengoleskan gel kepada asisten di tangan kita sebelah kiri. Kemudian kita ambil spekulum yang sesuai dengan ukuran pasien, kita berikan jeli terlebih dahulu. Kemudian kita menyampaikan ke pasien kita akan melakukan pemasangan spekulum. Permisi ya Bu, saya pasang ini agak sakit sedikit, nafas panjang. Kemudian kita buka, kita kunci seperti ini. Nah ini kita akan melihat di dalam vaginanya seperti apa. Nah ini kalau misalnya ada lendir atau misalnya keputihan minimal, ini kita basahi dengan PZ ya. Kemudian kita lakukan swab untuk membersihkan. Kita bisa ulangi lagi, nggak usah terlalu basah ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita menemukan sesuatu ya, misalnya lesi atau apa, ini kita bisa celupkan ke betadine, kemudian kita oleskan ke serviks yang mengalami iritasi tadi. Nah setelah itu kita akan memasang tenakulum. Jadi tenakulum ini berfungsi untuk menjepit serviks supaya dia lebih terlihat begitu ya. Ini kita lakukan penjepitan. Nah ini kita tahan seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengukuran dengan sonde ya, tanpa mengenai. Nah, ini kita ukur seperti ini, kemudian kita keluarkan lagi, jangan sampai kena. Kemudian kita lihat lendirnya, nah, sampai ke nomor berapa, misalnya 7 ya. Di nomor 7 berarti kita minta asisten untuk menyeting ke IUD, ukurannya panjangnya itu 7 ya masuknya. Nah kalau sudah berarti sudah siap untuk dilakukan pemasangan IUD. Kita bisa minta IUD ke asisten ya, atau kita ambil di bagian yang sudah diinginkan dengan oleh asistennya ya. Nah ini
fungsinya seperti ini ya. Nah, jadi kita masukkan IUD-nya. Nah, kalau sudah masuk IUD-nya, nah ini kita tahan ya, tahan yang bagian penahannya ini kita tahan, kemudian yang ini kita tarik ya supaya dia lepas. Setelah itu kita keluarkan seluruhnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kelihatan benangnya. Nah, ini kita potong dengan gunting yang panjang tadi ya, kira-kira sekitar 3 atau 4 cm di depan serviks ya. Nah, karena ini kita sudah dilindungi oleh spekulum, jadi meskipun kita memotongnya ke area bawah seperti ini, dia nggak akan terluka ya. Jadi kita potong. Setelah itu kita lepas tenakulum. Itu kita tutup, kemudian kita keluarkan dalam keadaan yang seperti ketika kita memasang. Jadi ketika tadi kita melakukan pengukuran sonde uterus, ini sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita ngukur. Nah, ini ujung sonde sampai dengan serviks itu berapa. Nah, ini akan kelihatan ini di sini ya. Kita tandai. Nah, ini 7 cm ya. Itu kita pasang IUD-nya. Ini kalau kita pasang spekulum, kemudian kita masukkan IUD-nya yang sudah kita ukur sepanjang 7 cm tadi ya, 7 cm ini. Nah, ini kita geser sampai dengan ukurannya 7 cm. Setelah itu kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita tahan bagian yang pendorongnya ini ya, kita tahan, kemudian kita tarik yang pipanya ke bawah. Nah, seperti ini otomatis dia akan membuka seperti itu. Nah, kalau sudah membuka, maka kita tarik keseluruhannya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita pendekkan supaya tidak mengganggu pada saat melakukan hubungan seksual. Jadi kita potong benang IUD-nya. Baik, untuk melepasnya kita juga memerlukan sama ya, seperti waktu memasang kita memerlukan spekulum, kita pasang, kita buka, kemudian kita mencari atau mengevaluasi ya, kita bersihkan dulu area vaginanya, kita mengevaluasi di mana letak benangnya. Nah, setelah benang itu terlihat gitu ya, setelah benang terlihat, maka kita memerlukan tampon tang seperti ini untuk mengunci ya, mengunci benangnya seperti ini, kemudian kita tarik ke arah kita. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah takut patah ya. Kalau terjadi patahan, nah nanti perlu prosedur yang lebih komprehensif lagi.